Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai lagi, kita lanjutkan ngaji kita kitab Nashaikhud Diniyah. Sebuah kitab yang sangat tersohor, mensummary perintah-perintah, nasihat-nasihat dalam hal keagamaan yang disusun oleh Sayyid Abdullah bin Ali al-Haddad. Pada kesempatan yang sebelumnya, kita sudah membahas tentang cerita dari Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang bagaimana cerita akhir surat Baqarah itu diturunkan. Pada saat itu Rasulullah menyampaikan ada ayat yang berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Ini ayat ini kayaknya simpel karena langit dan bumi adalah milik Allah. Tapi belakangnya ada kata-kata wa in tubdu ma fi anfusikum. Kalau kau menampilkan apa yang kau lakukan, artinya pekerjaan fisik, aw tukhfu atau kau sembunyikan, yuhasibukum billah, niscaya akan dihisab oleh Allah. Ini berarti yang dilakukan secara fisik maupun yang dibatin di dalam hati itu tetap dihisab oleh Allah. Nah, bagi banyak sahabat ini membingungkan. Mungkin kalau bagi kita hari ini, gimana bingungnya? Emang kamu bingung kenapa? Gitu bingung kita. Ibarat para sahabat ini, wah gempar ini. Jadi turun ayat ini menjadikan gempar para sahabat sehingga para sahabat itu saling diskusi tentang ini. Bagaimana ini? Ini kalafna ma la nutik, ini nggak bisa kita ini mendapat beban seperti ini. Kalau yang kita lakukan sih bisa lah kita mengontrol. Tapi kalau yang di dalam hati kadang-kadang ini cepat sekali pergerakan hati kita ini. Kadang-kadang ngomongkan yang baik, kadang ngomongkan yang jelek. Kadang kita ini ketemu jadi orang jahat seperti mendadak tiba-tiba. Karena namanya hati sun nafsi, ala hadi nafsi itu obrolan di dalam hati. Kalau sampai dihisab, aduh cilaka kita ini bagaimana ya? Akhirnya barang-barang mereka sowan kepada Rasulullah SAW. Matur kepada beliau, kami memahami ayat ini Rasulullah berbunyi seperti itu. Padahal kalau sampai hati kita ini lagi kotor-kotornya, kadang kita akan keluar jengkelnya, keluar hasutnya, kadang-kadang ini saat bagus-bagusnya kita itu mesti keluar seperti itu. Sudah dipelihara tetap keluar seperti itu. Kadang-kadang juga ada keirian kepada orang yang berbuat maksiat. Maksiat kok diiri? Kan kita kadang-kadang ya terbesit gitu sebenarnya enggak sengaja, tapi ya kadang-kadang enaknya orang itu ya, enak sekali, bisa korupsi banyak sekali, bisa berjalan-jalan ke luar negeri. Oh gitu aja kok diiri. Tapi kenyataannya terbesit. Jadi pada orang yang berbuat maksiat kadang-kadang iri. Kayak gitu itu kan bahaya kalau sampai dihisab. Walaupun kenyataan dalam keadaan fisik kita tidak pernah melakukan hal yang gawat-gawat. Nah, yang seperti ini diaturkan pada Rasulullah, ternyata Rasulullah malah menanyai, aturidun an taqulu kama qalat Banu Israil. Kamu kalau dikasih ayat apa terus niru Bani Israil dulu itu ngomongnya begini. Sami'na wa asaina. Ya kami dengar tapi nggak akan kami lakukan. Kami abaikan. Nah, jangan ngomong gitu, ngomongnya gini aja. Sami'na wa ata'na. Baik Rasulullah, ini perintahnya sudah saya pahami, wa ata'na dan kami akan taati. Ya, tentu saja sekuat tenaga. Hanya saja kalau misalnya ada keliru-kelirunya, ghufranaka rabbana. Mohon agar kami ini dimaafkan segala kesalahan kami, wa ilaikal masir. Dan kami sudah punya prinsip bahwa kami juga pasti akan kembali kepada Allah mempertanggungjawabkan semuanya. Karena itu mohon maafkan. Jadi kami percaya, kami taat gitu. Ternyata tiba-tiba turun ayat ini. Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi ayat ini rupanya merespon gelisahnya para sahabat yang bingung dengan ayat yang sebelumnya tadi. Bunyi ayatnya adalah amanar rasulu. Tuh,
Ternyata Rasulullah itu beriman bima unzila ilaihi mir rabbih, terhadap ayat yang diturunkan oleh Allah. Wal mukminun, siapakah mukminun? Para sahabat. Juga orang-orang yang beriman itu juga langsung pasrah, percaya, iman gitu aja. Ini luar biasa ini. Jadi respon terhadap kejadian Rasulullah menyatakan harus kalian terima aja kalau perintah dari Allah itu, dan para sahabat juga nggih siap Rasul. Nggih siap Rasulullah, saya terima, saya percaya. Langsung direspon oleh ayat ini. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Karena itu saya kok yakin ya, setiap sikap kita ini sebetulnya ada responnya. Cuman kalau responnya berupa ayat, Al-Qur'an ini sudah penuh, sudah tutup ini, nggak bisa ditambahin lagi ayat. Karena itu setiap kita melakukan tindakan, apalagi tindakan itu fenomenal, pasti ada respon. Responnya itu cuma tidak kita dengar secara kasat mata dengan telinga kita, misalnya dengan istilahnya dengan secara fisik. Tapi ada respon yang luar biasa. Yang paling sering diceritakan dalam hadis itu adalah respon-respon dari para malaikat. Dan itu hati-hati dalam melakukan tindakan apapun. Nanti saya ceritakan sedikit mungkin tentang respon ini. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Semuanya ternyata beriman kepada Allah, wa malaikati, kepada para malaikatnya, dan kitabnya, wa rusuli, dan rasulnya. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli, dan kami tidak membeda-bedakan utusan Allah yang itu, yang ini, semuanya itu sama. Jadi mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu sama, menyuarakan suara yang sama, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Alias ajaran agama Islam ini diperintahkan oleh Allah mulai zaman dahulu. Ya la ilaha illallah itu mulai zamannya Nabi Adam, ya la ilaha illallah sampai sekarang. Cuma Rasulullahnya beda-beda. Kalau zaman itu Adam Rasulullah dan seterusnya. Sampai Nabi Isa ya Isa Rasulullah. Tapi isinya adalah la ilaha illallah. Percaya kepada Allahnya itu ada terus-menerus. Faqalu sami'na wa ata'na. Tuh mereka pada mengatakan sami'na wa ata'na. Rupanya para sahabat langsung respon sami'na wa ata'na. Nggih, kami dengar. Ini juga menjadi bagian dari sikap-sikap kita. Kalau diberitahu oleh para ulama, para kiai, seandainya itu berat, tetap kita sampaikan sami'na wa ata'na. Oke, bahasanya boleh sami'na wa ata'na, boleh juga bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa apapun. Tapi kontennya harus tetap sami'na wa ata'na, tidak boleh bantah gitu. Yang bantah itu mana bisa begitu? Islam kok ngawur gitu yang ngasih pun, ya nggak boleh gitu. Jadi setiap kali ada perintah itu sami'na wa ata'na. Baiklah kalau misalnya ada konten yang tidak masuk akal, misalnya konten itu tidak masuk akal, tapi semata-mata itu karena interpretasi yang menyampaikan, bukan karena Islamnya. Kalau karena Islamnya kita harus sami'na wa ata'na. Gitu. Kadang ada interpretasi saat ini, kalau kalian tidak berangkat demo makan bukan termasuk orang Islam. Wah, itu interpretasi penyampainya ini. Hati-hati jangan sampai sami'na wa ata'na, nggih saya berangkat demo. Kalau kalian enggak membakar kantor polisi itu berarti tidak sama. Wah, itu interpretasinya orang itu. Ya kita kembali ke sini lagi. Kadang-kadang ayat Al-Quran diinterpretasi sembarangan oleh seseorang. Nah, interpretasi sembarangan ini tentu saja diancam oleh Rasulullah. Barang siapa menginterpretasikan Al-Quran semaunya sendiri, berarti memesan tempat duduk di neraka. Itu hadis seperti itu banyak sekali, dalam pengertian sama pun banyak sekali diriwayatkan. Maka menginterpretasikan harus sesuai dengan tuntunan para ulama. Ya, hari-hari ini banyak orang yang bertampang seperti ulama padahal bukan ulama, tidak punya ilmu agama, tapi karena tampangnya aja ditampangkan seperti seakan-akan ulama, akhirnya banyak orang terkecoh. Ya ujung-ujungnya duit biasanya, hampir pasti duit. Di Al-Quran juga sering diceritakan ada orang yang seperti itu, ujungnya adalah duit. Baik, sekali lagi kita nggak ngomongkan yang interpretasi itu, kita ngomongkan yang sudah qot'i. Hal-hal yang qot'i kita lakukan sekuat tenaga. Ini soal nanti caranya bagaimana, ya mohon maaf pada Allah kalau ada kurang-kurangnya. Beberapa hari yang lalu ada sebuah video menampilkan di stasiun kereta ada beberapa orang yang rupanya tidak segera naik kereta api ya, di satu negara ya. Ternyata mereka taat sekali beribadah, mungkin jamnya jam sholat itu. Akhirnya sholatnya nggak jauh-jauh ke masjid, nggak, tapi di sampingnya kereta itu. Wah, jamaah banyak sekali ramai. Nah, pas rakaat kedua atau ketiga itu keretanya berangkat. Lari itu orang, mulai dari jamaah yang paling pinggir, paling belakang, lari mengejar kereta. Oke lah, Anda diperintah untuk sholat, oke sholat. Tapi ada caranya. Alhamdulillah di agama Islam selalu diberikan solusi dispensasi pada kondisi-kondisi tertentu.
yaitu ada sholat safar, ada sholat di perjalanan maksudnya ya, sholat di perjalanan, ada jamak takdim, ada jamak takhir, ada qashar, itu macam-macam itu semua adalah dispensasi bagi umat Islam untuk beribadah dengan cara yang manusiawi, karena Allah Ta'ala selalu memudahkan hambanya. Oke. Memudahkan bukan berarti mengabaikan. Kita diberikan fasilitas kemudahan itu supaya kita nyaman dalam beribadah kepada Allah. Kenyamanan ini penting. Kalau sampai beribadah kepada Allah tidak dalam kondisi nyaman, bahaya. Karena merasa tertekan oleh Allah. Padahal tidak boleh begitu. Dalam beragama Islam ini kita tidak boleh merasa tertekan oleh Tuhan. Malah sebaliknya, kita merasa dimuliakan oleh Tuhan dengan koneksi bisa beribadah itu. Karena itu kalau ada kurang-kurangnya, nggak apa-apa, gufronaka. Kita mohon maaf pada Allah. Yang penting kita sendiri punya komitmen terhadap ajaran agama Islam itu saya laksanakan. Oke, sami'na wa ata'na. Kita jalankan. Gufronaka rabbana wa ilaikal masir. Ini sejarah ayat 285, 284 surat Al-Baqarah itu. Sangat menarik gimana respon-respon para sahabat. Saya tadi juga menyampaikan hati-hati dengan respon-respon ya, kalimat-kalimat itu. Saya masih ingat cerita daripada ya tentang Nabi Ibrahim yang dulu sedekahnya luar biasa. Kalau sedekah kambing, sedekah unta itu kalau motong untuk kayak hari raya kurban gitu, istilahnya sedekahnya saat itu luar biasa. Bisa ratusan, bisa ribuan ekor dipotong beliau. Beliau suka sekali sedekah. Nabi Ibrahim itu bahkan kalau makan itu nggak segera makan, tapi beliau nyari teman dulu. Bahkan pernah sampai jalan berapa kilo itu hanya untuk mencari orang yang bisa diajak makan bareng. Itu Nabi Ibrahim karakternya seperti itu. Bagus sekali, senang sekali sedekah, senang sekali memberi makan kepada orang lain. Itu amalannya Nabi Ibrahim. Cuman pada suatu hari karena dikagumi oleh para tetangga beliau, sahabat beliau, kok banyak banget kalau sedekah. Hebat Nabi Ibrahim, kuat sekali berkorban. Ternyata beliau menjawab, oh iya, memang untuk Allah. Nah, gitu. Isinya kontennya adalah memang korban ini untuk Allah. Karena itu apa aja kan saya korbankan. Termasuk seandainya saya punya anak, disuruh korbankan, saya korbankan. Nah ini agak bahaya ngomong kayak gini. Ini rupanya di-save sampai bertahun-tahun kemudian. Nah, padahal waktu itu belum punya anak. Beliau memang sudah berdoa kepada Allah Ta'ala agar diberi karunia keturunan. Benar, ternyata setelah Nabi Ismail itu sudah lahir dan mulai agak beranjak remaja, datanglah perintah untuk memotongnya itu. Ya bunaya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara, dan seterusnya itu keluar ayat itu. Ya anakku, ini saya diperintah memotong kamu. Ya itu rupanya ini nyambung dengan yang dulu-dulu. Saya juga merasa masih banyak yang seperti ini. Di Al-Qur'an juga ada misalnya Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf ketika dikenai suatu musibah ya. Musibah apa itu? Ya, itu Zulaikha, itu sebagai istri dari penguasa, salah satu penguasa Mesir, Aziz ya, Pak Aziz itu punya istri Zulaikha. Ternyata Nabi Yusuf dipelihara di istana Pak Aziz tadi itu berdua dengan ditunggui oleh istrinya Pak Aziz, yaitu Zulaikha. Tentu saja istrinya pejabat tinggi gitu ya, cantik gitu. Nah ternyata begitulah yang terjadi. Semuanya sudah dengar dan semua sudah pernah diceritain. Ternyata itu menjadi kerisauan sendiri oleh Nabi Yusuf, karena beliau sempat kayak di prank begitu. Pranknya itu apa? Dilewatkan ke segerombolan ibu-ibu dharma wanitanya Mesir, dan ternyata ibu dharma wanita tadi begitu Nabi Yusuf lewat itu pada terpukau. Wah gantengnya, saking gantengnya sampai tangannya itu keiris pisau. Saya kira problem ini yang ngeprank seperti ini itu bagi Nabi Yusuf sangat-sangat kayak menyakitkan gitu. Karena itu ya akhirnya beliau sempat berdoa daripada digoda dengan problem seperti itu, mendingan penjara nggak apa-apa ya Allah. Duh, anehnya pada saat itu kemaksiatan yang terjadi tersebut itu dituruti oleh Allah Ta'ala, nggak kena Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini safe dari kemaksiatan itu, tapi beneran masuk penjara akhirnya sekian tahun. Karena itu saya sangat menganjurkan ya kita semua itu hati-hati kalau bicara itu ya, sangat hati-hati. Walaupun kayaknya nggak ada orang, tapi kalau kita sesumbar sesuatu, hati-hati, jangan sesumbar. Mungkin suatu hari nanti ini yang dikhawatirkan ketika saat ngomong itu terjadi, khawatir saja. Nah,
Jadi respon, hati-hati kalau respon tuh. Kalau ada teman, wah hebat sekali ya kamu bisa mencapai nilai yang tinggi. Oh jangankan nilai ini, wah itu aja, wah itu hati-hati di shift itu. Oke. Fahakadzalika anhum wa ma ba'dahu min du'aihim bi alla yu'akhidhuhum bin nisyan wal khata'. Disimpulkan oleh Sayyid Abdullah bin Ali Al-Haddad dari cerita Imam Ghazali ini bahwa hikayat ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala berkenan tidak akan memperhitungkan, la yu'akhiduhum tidak akan mengambil, artinya tidak akan memperhitungkan, memintai tanggung jawab. Ya'khudhu itu mengambil, tapi maksudnya adalah memintai tanggung jawab. Binisyan wal khata', mereka kalau lupa dan salah, enggak sengaja. Jadi kalau ada orang yang tidak sengaja melakukan kesalahan, itu tidak termasuk dosa. Lupa juga begitu. Enak ini, puasa lupa itu, lah lihat aku, wis mangan soto 2 mangkok, baru ingat kalau puasa. Ya ini lupa nggak apa-apa. Sholat lupa, ya nggak apa-apa. Jadi qadha begitu aja lah sholatnya. Cuman kalau puasa, alhamdulillah nggak batal. kalau sholat kalau lupa harus bayar, belum ditunaikan kok. Ya, tapi nisyan itu nggak masalah. Wa alla yuhmalu alaihimul isr. Dan dengan demikian Allah Ta'ala berkenan tidak akan membebani seseorang itu dengan kesulitan. Ila akhir ma akhbaru bihi anhum. Kalau sudah begini kita jadi tenang bahwa kesulitan-kesulitan dalam hal beragama itu sebenarnya tidak ada. Jadi kalau sampai orang mempersulit diri dalam beragama, itu hakikatnya adalah belum menemukan solusi kemudahannya. Boleh tanya kepada para ulama bagaimana cara menyelesaikan kemudahan ini. Enggak terus langsung kita menentang Islamnya atau justru mau dengan semena-mena melanggar kemaksiatannya. Ada kemudahan-kemudahan di sana. Fastajaba lahum wa khafa yasar wa yarfa'al haraj falahul hamdu katsiran. Maka Allah Ta'ala berkenan mengijabahi doa para sahabat dan meringankan, memberikan dispensasi wa rafa'al haraj dan tidak ada kesulitan dalam agama ini. Wa inna dzalika alaihi salam min qawlihi tajuzuli an ummati al-khata' wa nisyan wa mastakrihu alaihi. Rasulullah menyampaikan pada para sahabat, tenang aja. Kalau sampai kalian lupa, kalau sampai kalian sengaja, tidak sengaja, bahkan kalau sampai dipaksa oleh orang, itu nggak apa-apa. Ini kamu harus makan ini ya, apa namanya? Misalnya kalau anak-anak ke Jepang misalnya, kamu harus minum sake, kalau enggak saya bunuh kamu. Umpamanya, enggak mungkin ada, tapi umpamanya ada. Ya udah minum aja sake gitu. Kalau misalnya dipaksa begitu sampai ancaman bunuh. Tapi kalau enggak ada seperti itu, enggak masalah. Misalnya saya kadang-kadang mengingatkan teman-temannya, janganlah kalian kan Muslim ya sudah tahu kalau sake itu adalah minuman arak atau istilahnya itu khamr. Kalau nggak memang problem banget nggak usah lah. Nah, terus akhirnya ada berita bahwa kalau tidak mau minum khamr itu sake itu berarti tidak menghormati kalau di Jepang itu. Di antara menghormati itu kalau disuruh minum diminum. Ini siapa yang ngomong begitu? Iya ngomongnya begitu. Tapi ternyata alhamdulillah selama 4 tahun saya tinggal di Jepang itu kalau dipersilakan minum sake itu tinggal ngomong aja, mohon maaf saya tidak minum alkohol, itu sah. Orang sana ternyata banyak juga yang alergi dengan alkohol dan sah ngomong begitu. Atau malah bilang kalau tidak keberatan barangkali ada jus jeruk atau oh iya ini maaf ini ada. Selalu begitu. Jadi problem kita sebenarnya adalah mengkomunikasikan ide kita ke orang lain. Ini yang kadang-kadang nggak tersampaikan. Teknis mengkomunikasikan ini. Kadang-kadang dikasih sake langsung ini haram. Kalau minum ini masuk neraka. Loh ya diusir sampai dari Jepang. Ada apa ngomong kayak gitu tuh? Nggak perlu, sesuatu yang nggak perlu diomongkan kenapa? Oke, kita bisa menolak tapi dengan cara yang elegan. Apa elegan itu? Ya terhormat. Di kampung juga begitu. Ada orang-orang lagi ngadu jago di kampung saya, tidak jauh dari sini. Ada orang sahabat saya ini wah, luar biasa, langsung datang berdakwah. Ini haram. Ini orang diuber sama orang-orang tidak timbak pisau, lari dia sampai gang 2, gang 3, dikejar. Kejadian ini. Orangnya ketawa. Ya sudah kayak gitu tuh di apa ya istilahnya itu, dibantah tapi dengan cara yang elegan, tidak sampai menyakitkan hati orang. Ini para ulama, para kiai di tanah air kita ini luar biasa. Salah satu daerah ya di Madura itu ada acara di laut temannya melarung. Larung itu apa? Mengirimkan makanan ke tengah laut ya supaya para nelayan dapat apa itu istilahnya itu keberkahan sehingga ikannya banyak gitu kan. Nah, maka dikirimkanlah sesaji makanan ini ke tengah laut. Oleh para kiai ternyata nggak langsung itu haram.
Ini enggak begitu. Langsung diadakan festival makan di tengah laut. Jadi memang ke laut sih, bawa makanan ya, tapi dijuduli sebagai festival atau wisata. Akhirnya jadi duit. Kenapa? Makan-makan di tengah laut kan asik gitu. Jadi makanannya nggak dibuang, tapi dimakan tapi di tengah laut. Itu kan suatu temuan yang luar biasa itu. Di Indonesia para ulama biasanya sangat-sangat akomodatif terhadap hal ini. Bukan karena mengajak syirik, malah sebaliknya. Kita jadikan kebiasaan itu justru sebagai arena mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang jarang kita lakukan. Malah pertama kali keluarnya internet dulu, banyak yang menentang. Internet itu merusak moral bangsa. Internet menghabiskan waktu. Internet macam-macam. Ini para ulama enggak loh. Kita pakai internet untuk dakwah ini. Kita pakai internet untuk belajar di pondok ini. Kita pakai internet untuk begitu. Jadi hal-hal kebaikan. Malah sekarang kalau ngaji, kita duduk aja di YouTube itu, wah ada Gus Mus di situ, ada Gus Bahak di situ, ada Gus Muafik di situ. Kita bisa ngaji dengan santainya. Kalau Anda naik mobil mungkin sebelum berangkat misalnya nyetel, selama perjalanan ditemani, kalau ada waktu senggang begitu ada istirahat bisa langsung nyetel lagi. Beliau-beliau banyak memberikan petuah dan itu sangat bermanfaat bagi kita. Jadi sebetulnya itu ibaratnya pisau bisa kita gunakan untuk mengiris bawang, masak masakan yang lezat, tapi juga bisa untuk kriminal. Ya jangan dipakai kriminalnya, kita pakai kemanfaatannya. Demikian. Silakan Anda berada di mana, di kantor, boleh di kampus, silakan. Bahkan mungkin di luar negeri, wah bagus sekali. Bahkan saya salut beberapa teman yang rupanya tidak terlalu sering, tidak terlalu banyak sekali intens belajar agamanya, dan dia belajar teknologi, belajar sains teknologi, terus dia belajar ke luar negeri. Ternyata di sana dia memperkenalkan apa yang dipelajari di tanah air kepada para ulama itu. Diperkenalkan kepada penduduk setempat. Coba perhatikan ini. Betapa dia itu memperkenalkan ajaran Islam kepada orang di seluruh dunia. Teman-teman saya malah bikin PJI, pengurus cabang istimewa. Ada NU, ada Muhammadiyah itu di luar negeri, cukup banyak. Dan sempat mengajak penduduk setempat itu untuk masuk Islam, bahkan untuk lebih tidak taat ibadah. Tentu saja dalam rangka yang baik ya. Kalau beberapa teman ya kepleset mungkin ya dalam rangka politis. Ya, mungkin ada perlu lain itu di luar ajaran agama. Tapi yang mayoritas itu untuk mengenalkan ajaran-ajaran baik dalam hal Islam. Beberapa waktu saya berada di Jepang itu ada sempat yang tanya-tanya terus nih, tentang Islam, ini begini-begini. Sampai setelah berapa kali tanya saya beritahu, gimana kalau sekarang gini kita kalau berkenan sih syahadat aja kita bacakan ikrar kita sebagai orang Islam, terus panjenengan selama bertanya ini kehitung sebagai ngaji, bukan kehitung sebagai konsultasi. Bagaimana? Oh iya, tidak apa-apa. Akhirnya syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya dengan sulit sekali karena logatnya logat Jepang ya. Asyhadu ara iraha irara gitu. Ya enggak apa-apa, pokoknya no, ketika di dalam hati itu mengatakan alhamdulillah. Ya ternyata itu orang Islam pertama kali di kota itu. Belum pernah ada orang Islam di sana dari penduduk setempat. Ya bisa aja yang kita lakukan ini mungkin di tanah air nggak heboh amat ya. Kita bukan seorang kiai, kita bukan orang yang pemangku pesantren, tapi apa yang kita pelajari dari para ulama ini, apalagi karakter para ulama itu bisa kita gunakan di berbagai negara. Sunan Ampel sendiri waktu datang di sini, kita tahu lah, semua pasti tahu Sunan Ampel dan para ulama ini adalah orang-orang yang dari orang yang berbahasa ibu bahasa Arab, tapi di sini beliau kan pakai bahasa Jawa yang halus, bahkan Sunan Derajat putranya Raden Qasim itu sampai menciptakan gending-gending yang sangat luar biasa sampai sekarang masih dinyanyikan orang. Itu artinya daya sastra Jawa beliau itu sangat-sangat tinggi. Serius lah beliau belajar tentang itu. Akhirnya bisa masuk lewat budaya dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Sunan Ampel sendiri mengatakan kalau lewat pintu ini, insya Allah akan disepuro dosane ghafuro, karena innallaha ghafurur rahim. Allah Ta'ala itu pengampun, ghafuro. Maka pintunya disebut gapura. Sampai sekarang gapura dipakai nama itu. Itu gara-gara Sunan Ampel mengatakan pintu ini ghafuro. Dan sebelum masuk ke situ harus cuci tangan, cuci kaki, ya wudhu lah ya. Hanya untuk menyaksikan pagelaran seni yang ditunjukkan oleh Sunan Kalijogo, wayang kulit. Wayang kulitnya itu memang meriah, ada gamelannya juga. Ini Sunan Bonang, Sunan Derajat pintar sekali dalam gending.
Dan rupanya Sunan Kalijogo bisa menciptakan sebuah inovasi yang luar biasa. Saya sebutnya sih bukan inovasi, invensi itu. Bahkan kalau mungkin discovery kali ya, invensi, sebuah invensi, wayang kulit lagi. Soalnya kalau di wayang aslinya kan Mahabharata ya wayang dongeng gitu aja. Paling banter kalau jarak di Jawa ya wayang wong, wayang orang. Tapi ini pakai kulit, belum pernah ada di seluruh dunia ini. Pakai karikaturnya digunting di lembaran yang sangat keras, apa lembarannya? Ya kulit sapi, kulit lembu ya. Kulit apa kerbau. Itu kuat sekali sehingga bisa jadi karikatur. Sunan Giri sebagai yang sangat serius dalam hal surah itu gambar ya, tidak boleh menyerupai manusia. Oke, akhirnya berupa karikatur yang tidak persis manusia sama sekali. Gambar Arjuna tuh ganteng sekali, tapi ternyata kalau di karikatur ya kayak gitu tuh, hidungnya segitu, mulutnya segitu. Ya itu karikatur namanya. Nah, ternyata invensi beliau ini mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat Jawa yang memang suka seni. Ini luar biasa, ini bisa mancing tapi airnya nggak keruh. Ini juga yang kita harus biasakan. Oke, baik, ke sini lagi bahwa alhamdulillah Allah Ta'ala berkenan tidak akan menghisap apa yang kita lupa, yang tidak sengaja, dan bahkan yang dipaksa oleh seseorang. Wa hadatsu bihi anfusahum, tambahan satu lagi, dan apa yang jadi terbersit, apa yang terbersit di dalam hatimu, kicauan suara di dalam hatimu sangat banyak. Anfusahum alam yaqulu au ya'malu, syaratnya jangan diomongkan, jangan diamalkan, jangan dilakukan. Jadi kalau kita punya pikiran mana aneh-aneh itu, nanti kalau saya punya jabatan kayak gitu ya akan saya korupsi itu. Tapi kicauan ini wah bertubi-tubi keluar. Enggak lah, jangan. Kicauan namanya, kicauan kan bahaya ini. Tak terkendali. Nah, jangan diomongkan. Kalau sampai diomongkan kelepasan ke lisan atau bahkan mulai berangkat mengamalkan, itu baru. Nah. Jadi alhamdulillah umat Islam ini enak sekali dalam berpahala maupun menghindarkan dosa itu. Kalau ada niatan baik, baru terbersit di pikiran, sudah dipahalai. Istilahnya sudah niat maksudnya ya. Terbersit di pikiran, langsung diniati, itu sudah dipahalai. Dilakukan pahalanya 10. Jadi niat aja kan sudah berpahala. Dilakukan pahalanya 10. Tapi kalau maksiat dipikirkan, itu tidak berdosa. Tapi begitu mulai berangkat, mau mencuri, keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, mau mencuri. Wah, mau mencuri kok pakai bismillah. Ini apapun lah. Begitu mau berangkat, nah itu baru kena dosa. Dosanya pun 1. Jadi 1 musuh 10 itu sebetulnya ya, bagi umat Islam itu ya masih surplus ya. Karena itu sebagai umat Islam kita harus sangat optimis bahwa kita ini dikasihani oleh Tuhan dan sudah didesain untuk masuk surga. Karena dengan 10 musuh 1 itu ya kalah 1. Ya harus maksiat 10 kali dulu baru menyamai satu kebaikan. Jadi alhamdulillah kita gembira sekali dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya Rasulullah. Memang kelebihannya diantaranya itu 10 kali kebaikan dan kalau jelek 1 kali dosanya. Begitu. Maka kalau sampai kita memang dikasihani begitu, ya harus hati-hati. Mestinya kalian tuh pasti kalau mati itu pasti kondisi mati nanti muslim. Nah, kalau sampai ada yang tidak muslim matinya, waduh itu pasti ada sesuatu waktu hidupnya itu. Coba diperhatikan, hati-hati ya. Jangan sampai nanti pas ketika dicabut nyawanya, kamu tidak dalam keadaan beriman, tidak membawa keislamanmu. Karena itu disampaikan dalam Al-Quran. Wa qaulu ta'ala wala tamutunna illa wa antum muslimun. Surat Al-Imran ayat 102. Allah Ta'ala memerintahkan kita agar matinya nanti dalam keadaan Islam. Wa huwa dinillah alladzi akhbara fi kitabihi annahu dinu indahu. Islam yang dimaksud ini adalah agama Allah yang diceritakan dalam Al-Quran, diceritakan oleh Rasulullah, bahwa agama itu adalah milik Allah yang diridhoi oleh Allah. Wa annahu la yaqbalu min ahadin siwahu, dan Allah tidak menerima selain itu. Wa annahu din alladzi radiyahu wa li rasuli wa li ibadihi mu'minin. Dengan memeluk agama selain Islam ini, ya mohon maaf, ini bagi kepercayaan umat Islam sendiri ya tidak diterima. Agama lain pun demikian. Kita tidak usah sibuk dengan agama lain. Agama lain punya kepercayaan sama juga. Agama yang benar ya agama mereka. Dan kita umat Islam juga begitu. Jangan sampai menganggap bahwa semua agama itu sama di mata Allah, pasti akan diterima. Nggak bisa. Ya, semua agama itu nggak sama. Sesungguhnya agama itu
Di sini ada milik Allah, agama Islam. Ya semua agama sama bagi pemeluknya masing-masing, tapi kalau bagi semua umat ya nggak sama. Ini dulu sempat menjadi isu waktu saya kecil ya. Waktu saya SD atau SMP itu sempat ada di buku pelajaran bahwa semua agama itu sama. Enggak sama. Ya bagi pemeluk masing-masing sama. Jadi kurang tambahan itu. Jadi umat Islam sendiri sebisa mungkin dijaga terus hati kita. Jangan sampai ada convert pindah kepada agama yang lain, tidak mengakui Allah, tidak mengakui Rasulullah. Hati-hati. Sebab keteledoran itu seringkali akan berefek ketika kita tidak sengaja, karena suka teledor, suka memuji-muji prinsip-prinsip keagamaan yang ya di luar Islam, melenceng dari Islam tapi terus diapresiasi, itu hati-hati. Gampang sekali terkecoh. Ya, saya pernah agak speechless, nggak bisa jawab ketika ada salah satu teman tanya, bapaknya itu ternyata sebelum meninggal itu sempat convert pindah ke kemana. Kenapa saat di rumah sakit rupanya diajak oleh yang merawat itu untuk apa ini lewat ini aja, yes, nanti akan diberi kesembuhan. Ternyata bapaknya nuruti. Dan setelah nuruti itu ternyata penyakitnya sembuh. Bukan sembuh sama sekali, cuman menurun aja, nggak sampai parah seperti biasanya. Jadi makin ringan, dan tiba-tiba meninggal dunia. Ya emang gitulah gayanya orang mau meninggal biasanya kalau sakit parah, biasanya sih, itu biasanya menjelang meninggal itu mulai seperti agak sembuh. Nggak terlalu sakit ya. Loh, kok sembuh? Ternyata pas begitu menuju sembuh, meninggal. Kan biasanya gitu orang yang sakit parah. Ya. Bingung saya, speechless. Gimana mendoakannya katanya beliau. Ya, memang kalau sudah di luar begitu ya kita nggak punya pilihan lain. Tetap aja kita berdoa untuk kebaikan Bapak Ibu kita semuanya. Tapi kalau sampai pada titik itu hal-hal berhubungan dengan akidah, kita tidak bisa melanggar seperti masukkan ke surga ya Allah, ya. Masih agak sulit, kita nggak diperkenankan untuk mendoakan seperti itu. Kita lanjutkan. Oke, ini ngerepotin anak putu kalau kayak gitu tuh. Sudah, hati-hati aja, hati-hati. Walaupun terutama yang punya orang tua lagi dirawat, itu dijaga, didampingi. Kalau nggak didampingi bahaya ya. Apalagi menjelang wafat. Ini hari Selasa kemarin abah saya kapundhut itu, begitu diberitahu oleh dokter bahwa ini sudah nazak, ini sudah langsung semua keluarga duduk di situ membimbing beliau. Kita bacakan Allah. Kalau la ilaha illallah sih bagus, cuman kadang-kadang kalau sudah level sudah kayak nggak bisa dengar sesuatu atau ya singkat aja Allah gitu. Ternyata ada gerakan di lidah Allah. Ya kita hidayah beliau bergerak-gerak ya. Ya, la ilaha illallah atau Allah yang dibacanya sudah tenang, nggak usah tawari mau minum mau makan, nggak usah gitu. Kalau sudah itu diusahakan akhiru kalami la ilaha illallah atau Allah gitu saja. Menurut para kiai sih kalau nazak itu bisa ringan kita bacakan surat Yasin. Yasin ini ijazahnya Kiai Sulhan ini, bacakan Yasin 3 kali. Insya Allah kalau memang waktunya diberikan Allah kemudahan untuk bisa berangkat, tapi kalau belum insya Allah diberikan kemudahan untuk sembuh. Cuman saya kadang-kadang mikir, ini kadang-kadang ada orang ya sampai nazaknya itu lama sekali. Mungkin karena punya cekelan sesuatu kata teman-teman. Nah kayak gitu kita sampaikan kepada Rasulullah, kita bacakan sholawat. Insya Allah Rasulullah juga tetap care kepada umatnya, karena Rasulullah selalu mengatakan begitu, bahwa beliau itu sangat peduli kepada umatnya, sampai meskipun beliau sudah wafat pun tetap memperhatikan kepada umatnya. Kita sampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah ikut mendoakan. Gimana caranya? Dibacakan burdah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al rahmi. Terus Maulaya sholli wa sallim daiman abada dan seterusnya. Terus wal habibul ladzi turja syafa'atuhu itu. Ya 3 bait itu diulang 3 kali. Ini saya pernah kejadian soalnya di salah satu tetangga zaman dulu ya. Itu kok lama banget ini. Ya orang bilang ini megang punya pusaka apa misalnya itu yang ditanam di badannya, apa namanya, susu atau semacam itu.
Enggak, saya atur kepada Rasulullah, ini memang kesulitan beliau, kasihan. Terus sudah baca itu 3 kali langsung ya nggak nazak lagi, sudah berangkat. Ya memang itu ijazah dari para ulama. Intinya selawat ya, sampaikan kepada Rasulullah, matur agar Rasulullah juga ikut mendoakan kepada orang tersebut. Ini tips atau ijazah, silakan diamalkan. Ya emang kemarin pas baca Yasin begitu sampai wa ilaihi turja'un, apa saya itu langsung sudah nggak nafas lagi, sudah ini buntutnya pas hampir wa ilaihi turja'un itu sampai di situ. Sebelumnya masih sempat melek sebentar sih, terus lihat ke saya terus senyum. Habis senyum itu terus merem itu sudah nggak bangun lagi. Ya itu Allah. Demikian. Dan itu sampai di sini an-nahuddina alladzi radiyahu li rasuli wal ibadil mu'minin. Kita harus tahu betul bahwa Islam ini memang agama yang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoinya untuk dipeluk oleh Rasulullah dan seluruh orang mukmin. Kita juga diperintahkan inna dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama bagi Allah taala itu adalah agama Islam. Baik. Wa qala ta'ala wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Surat Al-Imran ayat 85. Barang siapa yang mencari selain Islam dinan sebagai agama, falan yuqbalu min. Falan yuqbala min tidak akan diterima usaha seperti itu. Wa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi, menyia-nyiakan waktunya. Mungkin ini pertanyaan adalah kalau saya kuliah perbandingan agama bagaimana? Enggak masalah, itu kan kuliah perbandingan agama. Tapi bahwa kecenderungan untuk keluar dari Islam, enak ya. Agama mulia itu, agama Islam loh, sampai sedino 5 kali kita harus ibadah ke sholat. Agama lain tuh ada yang setahun sekali, ada yang minggu sekali, ada yang sebulan sekali kok. Kayaknya enak. Malah ada yang enggak pakai agama sama sekali, enggak pernah ibadah sama sekali. Itu negara maju sekarang kan hampir semua mulai meninggalkan agama. Jadi bukan agama tertentu yang maju di negara-negara maju. Enggak, sekarang makin lama makin tidak kenal agama. Udah pernah kita tunjukkan ya yang apa itu di negara mana itu kan sudah nggak kenal agama lagi. Mana kalau saya tunjukkan kayak gini nih, ateis religion index gitu. Jadi yang merah banget itu sudah nggak kenal itu. Kalau kita lihat negara-negara yang top maju-maju itu merah biasanya ini, ya sudah nggak kenal Tuhan, ya agama apapun nggak akan masuk sana terima. Kalau di negara maju seperti yang saya tahu di Jepang itu sudah mulai anak-anak mudanya itu kalau lahir itu sudah pakai adatnya Shinto, bawa ke kuilnya Shinto. Kalau menikah ke gereja, sehari-hari malah pakai salib. Tapi walaupun pakai salib ditanyai tentang agama nggak paham dia. Kenal Yesus? Enggak, siapa? Bisa gitu. Dan kalau meninggal cara Buddha, dikremasi gitu. Jadi memang sekarang lagi ngetren cara seperti itu. Memang dari segi keteknologian pada maju, tapi dari keagamaan negara-negara yang makin maju itu biasanya makin tidak care terhadap agama. Untuk apa? Anak-anak mudanya apalagi. Karena itu kalau di Indonesia seperti ini, gairah keagamannya tinggi, itu luar biasa itu. Sangat mengagumkan bagi berbagai negara. Luar biasa ya. Nggak ada fenomena seperti ini. Jarang sekali di negara-negara lain. Ya, itu. Baik, sekali lagi tadi kalau hanya mempelajari itu nggak masalah. Tapi bagi saya sih pribadi, yang dari agama Islam aja nih masih banyak poin yang belum kita pelajari. Kenapa waktu kita nggak kita pakai aja untuk mempelajari bagaimana pelaksanaan fikih di dalam kehidupan sehari-hari kita ini, aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini masih banyak yang belum kita ketahui. Apalagi aturan-aturan kehati-hatian seperti di dalam kitab tasawuf itu, bagaimana kondisi kita dalam beribadah kepada Allah 5 kali sehari itu sebetulnya adalah bukan pengorbanan, itu memang suatu keharusan. Betapa kalau kita itu kepada seseorang yang baik kepada kita, misalnya sampai dipinjami mobil oleh seseorang, ini pakai ya mobil ini selama 2 tahun saya mau pergi nih, silakan dipakai sepuas-puasnya. Itu kan kita lagi butuh kendaraan, naik kendaraan sehari-hari sulit, nanti bayar macam-macam. Ini ada gratis. Gimana tuh? Ya motor nuwun gitu kan. Wah, terima kasih. Begitu pula dipinjami rumah. Nih kamu tempati rumah ini selama kamu kuliah di Surabaya, kamu tempati rumah ini aja gratis. Rumah ini bagus, mewah ini. Terus
kamu pakai aja sepuas-puasmu. Selama kuliah ya, selesai kuliah kembalikan lagi ke saya. Oh baik Pak, terima kasih. Kos berapa juta kos? Nah, kalau dipinjami kayak gitu, kita harus berterima kasih, kita bersedia berterima kasih melakukan apapun. Bagaimana hanya dengan dipinjami ruh, dipinjami badan, dipinjami nafas, dipinjami jantung, bahkan dipinjami segala fasilitas di dunia ini. Kalau sampai kita membalasnya hanya membalasnya sedikit, ya tentu nggak relevan dengan, nggak ekivalen dengan yang sudah dipinjamkan kepada kita. Pinjaman ini nggak bayar sama sekali. Oksigen yang setiap saat, tiap berapa detik ini kita hirup lagi ini, itu nggak pakai bayar. Nah, betapa ketika dipinjami seperti itu kita nggak membayarnya dengan bayaran yang sesuai. Nah itu, bagi orang yang sudah mempelajari seperti ini dengan Allah Ta'ala hubungannya menjadi nyaman sekali. Disuruh apapun nyaman. Apalagi perintah Allah itu hakikatnya memang untuk kebahagiaan manusia sendiri. Ya kamu menikah ya, jangan zina. Itu kebahagiaan manusia sendiri. Dengan hubungan itu akhirnya keturunan terjaga. Ya, kamu ya harus sedekah. Ya dengan cara seperti itu maka keadilan sosial bisa tercapai. Tidak sampai ada kerusuhan karena orang-orang yang apa istilahnya itu, kesenjangan sosial yang terlalu tinggi itu biasanya rentan kerusuhan. Negara-negara yang aman itu hampir semuanya kesenjangan sosialnya rendah sekali. Kalau nggak salah beberapa negara maju kalau saya bandingkan orang paling kaya di situ dengan orang paling miskin di situ, ya paling 10 kali lipat lah bedanya. Satunya bayarannya 10 juta, bayarnya 100 juta, kira-kira gitu loh. Nggak sampai ada miliar per bulan, satunya lagi sampai nggak ada yang dimakan, kayaknya nggak. Ya, negara yang senjangan sosialnya terlalu tinggi itu pasti banyak kerusuhan sosial di sana. Biasanya begitu. Ya maklum lah, kecemburuan sosial kan sangat tinggi. Ternyata yang diperintahkan Allah Ta'ala ini kayaknya emang, wah kok kepo banget dengan saya ya, saya harus begini, harus begitu. Tapi ternyata itu hakikatnya adalah untuk kemaslahatan, kebahagiaan manusia sendiri. Perdagangan pun begitu. Nggak boleh Anda melakukan penipuan dalam perdagangan itu. Apalagi kemarin pakai label-label syariah segala ya, ternyata itu adalah bisnis secara ilegal. Hati-hati itu. Sehingga ada haji, ada umroh dengan menggunakan metode apa namanya itu? Metodenya itu. Metode apa kemarin itu? Yang sekarang ternyata membiayai yang dulu. Jadi yang sekarang berangkat haji, berangkat umroh itu pakai biayanya orang yang berikutnya. Ya, metode ya, metode seperti itu tidak ada uang, ada barang mestinya kan. Ini akhirnya dilarang oleh pemerintah, OJK pun melarang. Nah, kalau yang keuangan itu diatur oleh OJK, dan OJK itu membuat aturan-aturan itu hakikatnya ya persis seperti yang diperintahkan dalam Islam. Ya emang nggak ada ayatnya seperti itu atau hadisnya yang letterlock seperti itu, tapi prinsip-prinsip yang dijalankan tentu saja mengikuti prinsip-prinsip agama. Kenapa? Agama itu universal. Yang disampaikan itu selalu sesuai dengan logika normalnya seorang manusia. Membeli tidak boleh membeli sesuatu yang kepemilikannya tidak jelas. Kayak di fikih itu kita pelajari, saya mau beli burung, ya ini duitnya, mana burungnya? Itu di atas pohon lagi mau terbang. Itu nggak sah pembelian seperti itu. Nah, di Indonesia kadang-kadang terjadi itu, jual beli tapi padahal yang dijual itu bukan miliknya. Itu banyak kejadian. Tentu saja haram akad seperti itu, fasidah. Akad fasidah nggak boleh. Hati-hati. Sehari-hari kita ini kadang ditawari mau kerja ini, mau investasi itu, hati-hati dilihat dulu, ini nggak sah secara hukum, biasanya juga nggak sah secara agama, karena hukum ini juga menggunakan logika orang sehat. Nah, agama juga merumuskan aturannya sebagai logika orang sehat. Demikian. Maqala ta'ala, karena itu al-yauma akmaltu lakum dinakum. Udah, kami sekarang sempurnakan pada hari ini untuk kalian. Ini aturan-aturan di dalam agama ini. Memang agama ini bikin aturan-aturan itu bukan semaunya Allah Ta'ala sendiri, tapi Allah Ta'ala menyampaikan ini untuk kemaslahatan hambanya. Wa atmamtu alaikum ni'mati, udah kami sempurnakan nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina. Silahkan, saya sangat ridho, sangat senang kalian menggunakan ajaran-ajaran dalam agama Islam ini sebagai pedoman hidup kalian. Gitu. Nah, walaysa qadirul insan ala ayyamuta nafsahu ala al-islami, walakin qad ja'alallahu lahu sabilan ila dzalik. Kan problemnya kalau diperintah jangan mati kecuali dalam keadaan Islam, itu apa enggak kontradiktif? Karena manusia kan tidak bisa menyetel kondisi mati hidupnya sendiri, enggak bisa. Gimana kalau ada perintah
Jangan sampai mati kecuali dalam keadaan muslimun. Ini mana ceritanya? Nah, ini walakin ja'alallahu lahu sabila. Allah Ta'ala berkenan memuluskan jalan, memudahkan jalan orang sesuai dengan ketika dia hidup. Idza akhadha bihi kana qad ata billadhi huwa alaihi. Karena selama hidup di dunia dia berusaha mengambil jalan yang sesuai dengan ajaran agama Islam itu. Amaruh bih, menjalankan semua perintah-perintahnya. Disuruh sedekah, disuruh baik sangka, disuruh merukunkan orang, merukunkan. Wa huwa yakhtarul maut al-maut al-Islam. Dan itu berarti sudah memilih matinya nanti dalam keadaan Islam. Sewaktu-waktu ketika dicabut, saatnya kami berpisah, itu katanya. Udah dalam kondisi dia sedang baik. Al-nasu yamutuna ala ma'asyu. Orang itu matinya sesuai dengan kondisi hidupnya. Wa yub'atsuna ala ma matu, dan dibangkitkan nanti sesuai dengan kondisi matinya. Hati-hati. Sekarang kalau ada orang suka menghasut melalui Twitternya, melalui Facebooknya, Instagramnya, WhatsAppnya, menghasut orang supaya berantem, antar umat Islam berantem, itu difitnah apa, supaya orang mangkal kepada dia, itu difitnah apa, supaya percaya dikasih tambahan ayat, ditambah hadis, padahal nggak ada relevansinya. Udah, orang kayak gitu itu matinya pun nanti akan kondisinya seperti itu. Dia menghasut orang, dan ketika dibangkitkan, bangun dari kuburnya, dalam kondisi suka menghasut orang juga. Dan orang kayak gitu mustahil bisa masuk surga. Kenapa? Karena ketika masuk surga, dia punya karakter seperti itu, artinya dia akan menghasut, mengajak bertengkar orang-orang ahli surga. Nah, mustahil ada orang ahli surga berantem satu sama lain. Begitu orang itu masuk di surga misalnya, terus menghasut kiri kanan, orang pada heran. Ini sama bisa ngelebok nuri ini. Ini masuk lewat jalur mana ini? Oh, dia menghasut di sini, bikin kita jadi berantem. Mesti nggak mungkin dia masuk surga. Ini mustahil, harus segera tobat. Bagi orang yang suka menghasut itu harus tobat. Mustahil dia masuk surga. Kenapa? Karena wayub'atsun ala mamatu. Orang itu akan dibangunkan dari Allah, dari kuburnya, sesuai dengan status pada saat dia meninggal. Kok kita seperti menghakimi menjudge? Bukan menjudge begitu. Kita akan mengingatkan bahwa sebelum meninggal sebisa mungkin tobat. Ya, kalau meninggalnya masih lama ya sudah tobatnya nanti saja. Kalau tahu nyawa kita ajal sampai di mana. Masalah nggak tahu kan ajal kita di mana. Ya sekarang juga lah kita harus segera bertobat kalau melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kalau enggak ya sudah, nggak usah takut. Kita perbaiki menuju kebaikan. Orang yang selalu improvement terhadap dirinya sendiri berarti dia memang yakhtar, memilih maut alal Islam. Ya doa juga begitu, ada doanya mitna ala din Islam, ya dalam jalali wal ikram, mitna ala din Islam, boleh mitna ya. Tapi kalau dari kitab syarahnya Said Abdullah Haddad, saya baca itu mitna ala din Islam di dalam Ratibul Haddad. Jadi kalau ada waktu senggang, bahkan kalau memungkinkan, coba dilanggengkan membaca Ratibul Haddad. Ya setiap sore atau setiap malam, silakan dipilih, atau setiap pagi, milih waktu yang paling nyaman kita untuk mengamalkannya, enaknya jam berapa. Wahimbu yatamannahu, orang demikian memang suka berharap, yamanna, wa ya'zimu alaihi, dan berhasrat, memang kepingin kondisi nanti ketika wafat dalam kondisi beragama Islam. Wa yakrahul mauta ala ghairihi minal adyan, dan memang dia sangat tidak berharap kalau sampai meninggalnya tidak dalam kondisi Islam. Wala yazalu da'iyan mudhri'an wasailan min Allah yatawaffahu musliman, dan berdoa agar diberikan wafat dalam kondisi Islam. Wa bidzalika wasafa Allah anbiya was salihin min ibadihi faqala mukhbiran an Yusuf bin Yaqub alaihi wasallam. Ternyata para sahabat juga meniru apa yang disampaikan oleh Rasulullah dari para nabi. Nabi zaman kuno itu semuanya punya sifat yang seperti itu. Ini ada contoh dari Nabi Yusuf bin Yaqub alaihissalam. Doa aja beliau begini, surat Yusuf ya. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawfani musliman wa alhiqni bis salihin. Doanya begitu, Nabi Yusuf itu. Ya Allah, Engkau adalah pelindungku di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Tawfani musliman. Wafatkanlah aku dalam kondisi muslim ya Allah. Wa alhiqni bis salihin, dan kumpulkanlah saya ini dengan para kaum yang soleh. Ini doa, boleh diamalkan ini. Kalau doa dari ayat Al-Quran itu nggak ngerti artinya juga mustajab. Dan Nabi Yusuf itu juga Islam ya. Nabi Yakub juga Islam. Anisahra akhina amanu fata'adahum fir'aun bil uqubah. Ketika itu cerita tentang Fir'aun ya. Para ahli sihir ini ketika beriman setelah tahu Nabi Musa ternyata memang betul-betul Rasulullah, maka mereka bertaubat
dan berdoa seperti ini. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, limpahkanlah kesabaran pada kami dan kelak wafatkanlah kami dalam keadaan berserah kepadamu. Ya, muslimin itu bermakna Islam, bermakna juga berserah kepadamu. Saya memilih dua-duanya. Ya muslim, ya berserah kepadamu, pada Allah. Wa hakallahu ta'ala an Ibrahim alaihissalam annahu awsa banihi wa Yaqub annahu awsa banihi aidun alaihi wasallam bil mauti alal Islam. Faqala ta'ala, di dalam Al-Qur'an juga dikisahkan tentang Nabi Ibrahim, juga tentang Nabi Yaqub. Nah, beliau-beliau para nabi ini waktu mau kapundhut menjelang ajal ini pesan-pesan. Nah, ini saya ingat bapak saya nih, Selasa kemarin sebelum meninggal pesan-pesan beliau. Jadi anaknya dipanggil, kasih tahu itu H-1 itu pesan-pesan, kasih tahu semua. Dia pamit mau pergi, baru boleh tanya Selasa kapan? Ini sudah selesai belum? Ini sudah selesai belum? Ponakan saya tanya yang kecil, ini hari apa? Hari Senin. Selasa kapan? Besok. Emang kenapa Selasa? Ini mau pergi jauh. Terus dinasihati. Oke, ini Nabi Yakub juga penasihati kepada putra-putri beliau. Nabi Ibrahim juga. Contohnya di dalam surat Al-Baqarah ini salah satu yang direkord oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani inna Allah astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Beliau Nabi Ibrahim juga Nabi Yakub menjalankan pundut itu memanggil putra-putrinya, ya bani, hei anakku ya, inna Allah astafa lakumud-din. Ini sudah dipilihkan untuk kalian jalan hidup yang baik ini oleh Allah Ta'ala, dipilihkan sebuah agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hati-hati ya, jangan sampai meninggal nanti tidak dalam kondisi Islam. Oke, ini kamu pegang tekat. Karena Nabi Yakub dalam surat lain diceritakan tentang ma ta'buduna min ba'di. Setelah nanti aku mati, kamu bagaimana ibadahnya, menyembah siapa? Tetap menyembah Allah apa enggak? Kalau na'budu ilaha abaina dan seterusnya. Mana nanya jawab iya. Nabi Yakub apa ya? Saya akan tetap menyembah Allah, Tuhannya bapak-bapak saya, mbah buyut saya, semuanya. Nah, itu Allah Ta'ala. Ya, saya tetap beribadah kepada Allah. Senang Nabi Yakub gitu. Wa qauluhu ta'ala wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini sampai di penghujung tentang kehati-hatian kita. Jangan sampai pas meninggal nanti dalam keadaan selain lalu agama yang kita pegang saat ini, agama Islam. Demikian, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita dalam kegiatan kita sehari-hari. Waktu demi waktu, kita harus evaluasi ini on the way apa enggak on the way dalam ajaran Islam. Orang tiap hari, kalau kita melakukan kebaikan sebagai orang baik, itu hakikatnya pergi menuju ke surga. Memang belum nyampe sih, tapi terus menuju ke sana terus. Kilometer demi kilometer kita tempuh. Nah, kalau sudah meninggal, itulah saatnya Allah Ta'ala menyampaikan kita pada pintu surga dan membuka surga. Dan orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang menjauhi ajaran-ajaran Islam, itu hakikatnya tiap hari adalah pergi ke neraka. Menuju ke neraka, OTW, menuju neraka terus. Dan ketika mati itu membuka pintu neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya kita evaluasi diri kita sendiri. Kita lagi OTW surga enggak ini? Oke, OTW. Ini tenang. Maka itu adalah jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita nyaman dengan Allah, Allah Ta'ala juga senang ridho kepada kita karena menjalankan ajaran yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.